RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang di Banten. Siang ini kami hadir untuk Anda dalam program Banten Bisa. Dan seperti biasa yang luar biasa, setiap di jam 10 di RRI Banten pasti selalu ada obrolan yang daging semua isinya. Termasuk di siang ini Banten Bisa dengan tema manfaat dan keselamatan ketenaga listrikan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ada tamu saya di siang ini ya, yang nanti juga akan saya perkenalkan untuk Anda. Nah, kalau kita bicara tentang listrik ya pendengar, di tanggal 27 Oktober kemarin itu kita diperingati sebagai Hari Listrik Nasional yang merupakan juga momen penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana kita bisa mengeksplorasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PLN gitu kan, dan juga pemerintah dalam memastikan ketersediaan listrik yang andal dan berkelanjutan di wilayah Banten. Nah, seperti apa sih sebetulnya kelistrikan di wilayah Banten ini pendengar? Langsung saja kita mulai dialog pagi ini dengan tema manfaat dan juga keselamatan ketenaga listrikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada narasumber saya hari ini cantik-cantik semua. Ini saya agak ketutup sedikit, nggak apa-apa ya. Halo. Oke, saya naikkan langsung ya. Ada Ibu Anis Latifah Widya, manajer PLN ULP Cilegon. Selamat siang Ibu Anis. Siang, Kakak Niar ya? Kakak Niar ya, boleh. Okay, aduh, saya jadi kelihatan muda loh kalau kakak. Iya, saya juga masih muda loh Mbak. Iya, apalagi saya juga kaget ini, wah masih muda manajer PLN, wow luar biasa. Iya. Kemudian juga ada Ibu Ismadina, ini adalah asisten manajer konstruksi PLN UP3 Banten Utara. Selamat siang Ibu. Selamat siang Kak. Selamat siang. Kabar baik hari ini ya? Iya, kabar baik Kak. Nah, ini saya manggilnya Ibu, Kakak Mbak, aja. Kak. Kakak aja Kak. Kenapa tuh saya harus panggil kakak? Nah, kalau sekarang nih kalau Kakak Niar lihat ya, atau pendengar Pro 1 RRI Banten, kami di sini mewakili Sri Kandi Banten. Jadi untuk mewakili Sri Kandi Banten untuk wilayah Banten Utara. Jadi Sri Kandi PLN Banten Utara. Di sini kami pakai rompi pink. Jadi identiknya Sri Kandi Banten ini menggunakan rompi yang pink. Jadi sebutannya ini kakak. Jadi kalau saya manggil mbaknya Kakak Niar aja ya. Oh, boleh. Biar kelihatan lebih muda gitu ya. Muda dan energik gitu. Nah, dengan senang hati saya malah kalau dipanggil jadi kakak. Nanti manggil kami juga Kakak Anis dan ini Kakak Isma. Oh gitu. Biar lebih akrab, Kak. Biar lebih akrab ya. Biar lebih bestie gitu. Oh, jadi kalau misalnya Sri Kandi di PLN itu berbaju atau berpakaian warna pink, ya kan? Dan dipanggilnya adalah kakak. Iya. Kenapa tuh harus kakak? Kakak, karena biar ini aja Mbak, tadi biar lebih dekat, biar lebih dekat ya. Jadi sebenarnya rompi PLN itu ini ya, warna biru rompinya. Nah, makanya kita yang Sri Kandi Banten itu mengikuti pakai rompinya tapi warna pink karena identik perempuan ya. Perempuan dengan yang pinky gitu, biar lebih tampil lebih cantik tapi juga tetap tangguh gitu. Luar biasa loh ini. Oke, tapi kakak-kakak, kita hari ini mau bahas tentang manfaat dan juga keselamatan ketenaga listrikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita bicara hal tersebut, mungkin ini adalah satu pertanyaan yang mewakili seluruh masyarakat Banten gitu ya. Bagaimana ketersediaan listrik dari PLN di wilayah Banten saat ini? Karena
kalau kita bicara listrik ini semua orang kayaknya butuh ya yang namanya listrik ya. Di rumah kita mau nyetrika butuh listrik ya. Betul. Mau air juga butuh listrik. Nah, ini bagaimana ketersediaan di Banten sendiri? Jadi kalau kita sekarang bicara dengan PLN Banten ya, wilayah PLN Banten ini kan ruang lingkupnya besar ya Mbak ya. Dari kita ada pemerintahan sendiri, ada kota Cilegon ya, terus Cilegon. kota Serang, Kabupaten Serang, terus Kabupaten Tangerang, Lebak, Pandeglang. Nah itu untuk ketersediaan listrik di PLN Banten ini saat ini beban puncak sistem kami sebesar 3.803 MW dari total mampu pasok yang sebesar 7.606 MW. Nah jadi masih ada tersisa ya atau reserve margin atau cadangan pasok yang sebesar 3.123 MW di mana masih kita dapat gunakan untuk melayani kebutuhan tenaga listrik dari segmen masyarakat, bisnis ataupun industri yang ada di Banten. Jadi untuk teman-teman atau pendengar Pro 1 RRI Banten yang misalnya lagi bangun rumah atau misalnya sekarang juga kan tanah di Banten masih banyak ya, jadi bisa juga kita memang ada beberapa developer perumahan yang lagi bangun perumahan, jadi kita sangat antusias juga untuk menyediakan ketersediaan listrik untuk masyarakat yang sangat membutuhkan. Ataupun selain yang tadi pembangunan, ada juga misalnya rumah yang sudah ada atau kantor dan lain sebagainya yang masih sering jepret, bisa juga tambah daya gitu. Jadi kita masih listriknya masih tersedia. Jadi masih mampu untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik masyarakat yang ada di wilayah Banten. Gitu. Oke, berarti tadi ada sekitar 3.300 megawatt. Iya, kurang lebih 3.123 megawatt. Oke, nah ini ada rencana untuk perluasan atau mungkin peningkatan infrastruktur PLN di Banten nggak sih? Ya, tentu saja Mbak. Jadi tadi kan cadangan pasok listrik kita kan sebesar kurang lebih 3.123 megawatt ya. Jadi dengan cadangan itu PLN masih terus melakukan perluasan infrastruktur untuk melayani tadi yang saya sampaikan ya, pasang baru, tambah daya gitu. Jadi nggak usah khawatir misalnya orang yang lagi bangun rumah takut listriknya nggak dapat nih dari PLN. Mungkin kesannya kan di PLN untuk dapat listrik itu susah atau lama dan lain sebagainya. Nah, PLN dari kesediaan dari pasokan listriknya juga masih cukup banyak, tapi dengan layanan juga cepat gitu Mbak. Jadi mangga silakan pendengar Pro 1 RRI untuk yang mau pasang baru, itu pasokan kami kan sudah cukup ya untuk memenuhi kebutuhan, terus ataupun tadi yang tambah daya. Nah selain itu di setiap tahun juga kita upayakan untuk melakukan peningkatan keandalan jaringan sistem distribusi Mbak, dengan melakukan penambahan titik switching atau manuver, juga melakukan uprating penampang jaringan dan penarikan jaringan baru. Jadi itu untuk keandalan listrik yang ada di wilayah PLN Banten. Gitu Mbak. Oh berarti bakal ada rencana untuk perluasan tentunya ya? Iya, jadi kita pengen listrik yang ada di Banten itu handal. Jadi kita tidak hanya mendapatkan pelanggan baru, memenuhi kebutuhan masyarakat dari segi pasang baru atau tambah dayanya, tapi untuk yang existing pun listrik yang disuplai ke masyarakat itu handal. Gitu. Jadi biar nggak mati-mati gitu loh Mbak. Iya betul. Baik. Nah kalau ini adalah pertanyaan untuk masyarakat juga sih sebetulnya. Tips untuk masyarakat nih biar bisa mencegah kebakaran akibat korsleting listrik nih gimana? Karena ini sekarang juga marak nih, banyak kebakaran segala macam. Apalagi kemarin kan musim kemarau ya, gitu. Bukan karena listrik aja sih sebetulnya, karena alam juga begitu. Betul. Tapi di musim kemarau kemarin juga banyak sekali terjadi kebakaran, bahkan juga korsleting listrik begitu. Ini ada tips tersendiri nggak sih? Mungkin saya langsung ke Kakak Ismadina. Bagaimana nih? Iya boleh Kak Niar. Jadi ada beberapa tips untuk kita bisa mengamankan instalasi listrik di rumah kita. Nah yang pertama, kita jangan mengutak-atik meteran listrik di rumah kita. Jadi kalau misalnya teman-teman pendengar di sini yang mengalami kendala nih di KWH meternya, atau muncul tanda periksa atau muncul kendala-kendala lainnya, nah teman-teman bisa tinggal lapor ke call center aja di 123 atau bisa lapor via PLN Mobile. Nanti petugas PLN langsung datang untuk melakukan pengecekan. Jadi teman-teman nggak perlu
dan nggak usah mengotak-atik meter tersebut. Nah terus yang kedua, instalasi rumah kita itu kan kita nggak tahu ya apa sih, kan kadang ada yang di dalam dinding dan lain-lain, kita kan nggak tahu fisiknya seperti apa nih. Bisa aja sekarang kondisinya dia ada kabel mengelupas atau kabel yang melilit dan ada yang lost kontak. Nah itu kita perlu melakukan pengecekan instalasi untuk listrik di rumah kita sendiri. Nah itu sebaiknya kita lakukan maksimal 10 tahun sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman udah, aduh rumahnya udah lama nih, nah itu segera lakukan pengecekan aja instalasi listrik, karena kita kan nggak tahu fisiknya instalasi rumah kita ini seperti apa. Terus yang ketiga, kita kan pasti bersinggungan erat lah sama steker listrik ya Mbak ya. Kalau mau nyolok, mau ngecas, mau apapun itu, nah itu coba kita cek kondisi stekernya. Kalau misalnya dia udah kondisinya udah warna hitam atau ada yang hitam-hitamnya, nah coba kita ganti. Terus juga kalau misalnya kita lagi melakukan aktivitas pengecasan dan lain-lain, nah itu jangan ditumpuk-tumpuk stekernya. Oh gitu. Iya, Oke. Karena itu bisa berbahaya ya. Iya. Nah terus yang keempat, nah kalau kita beli peralatan listrik, nah kita cek dia ada SNI atau enggak. Jadi kita jangan percaya nih harganya murah maka kita beli. Nah kita lebih mengedepankan kualitas ininya lah barang yang kita beli, steker yang SNI. Jadi aman juga buat peralatan rumahnya kita gitu. Oke, baik. Nah Jadi terus juga ada lagi, jadi jauhi benda-benda elektronik dari dari peralatan yang mudah terbakar. Jadi jangan letakin kertas deket serikaan atau deket peralatan listrik kita, terus juga deket gas. Nah itu kita hindari. Nah terus juga yang keenam, kita juga kalau misalnya kita nih kadang nyolok nih Mbak, kita nyolok cas handphone, nah kadang kita tinggalin aja tuh chargernya. Nah itu juga kita coba kurang-kurangi. Nah kalau misalnya kita udah nggak pakai peralatan listrik kita, coba kita cabut peralatan listrik itu dari stop kontak kita. Oh oke. Oh berarti ini satu kebiasaan masyarakat, bahkan kadang saya sendiri ya. Ini kalau udah ngecas handphone nggak dicabut langsung kalau udah selesai, itu berarti berbahaya ya? Iya. Saya juga pernah beberapa kali mencoba, ternyata walaupun itu nggak dicolokin ke handphone, gini-gini tuh ternyata masih ada listriknya ya. Iya betul. Itu berbahaya juga masih ternyata. Ada arus listrik ya. Masih ada arus listriknya ya juga ternyata. Kan ya. kita kan coba kalau misalnya nggak kita pakai ya biar kita cabut aja. Gitu. Iya, oke. Itu juga salah satu penghematan listrik ya. Iya. Cara menghemat listrik juga tuh. Nah, terus tadi dikatakan juga 10 tahun sekali instalasi listrik ini kalau bisa harus dicek begitu. Nah, ini berarti kalau mau ngecek langsung ke call center PLN juga ya? Atau gimana? Nah kalau instalasi itu kan sebenarnya ranahnya pelanggan. Nah itu kan ada beberapa instalatir yang bisa ditunjuk buat melakukan pengecekan. Jadi juga kita ada ini ya, listrikku juga ya. Ya listrikku. Nanti bisa akses di PLN Mobile Mbak. Oh PLN Mobile. Jadi di new PLN, aplikasi PLN, layanan PLN yang bisa diakses di mana saja itu namanya adalah aplikasi PLN Mobile. Nah di aplikasi PLN Mobile itu ada namanya menu listrikku. Jadi untuk masalah instalasi nanti bisa akses menu tersebut. Jadi sebenarnya instalasi kan ranahnya pelanggan. Nah PLN ya karena pelanggan itu kan taunya listrik itu PLN gitu kan. Jadi biar pelanggan itu nggak merasa di pingpong gitu, jadi makanya kita bikin satu layanan itu ada semua di sana. Jadi termasuk instalasi pun di situ kita ada menunya, nanti terfollow up ke bagian terkait, ke bagian instalatirnya gitu. Baik. Ya, jadi bisa nanti langsung diakses di PLN Mobile-nya. Nah, sebenarnya ini juga serba canggih ya, sekarang serba digital. Jadi semuanya juga bisa dilakukan melalui handphone gitu. Betul kan. Kita nggak usah repot-repot lagi. Aduh, ini gimana? Sebenarnya tinggal ngubungin PLN aja ya. Iya, tinggal call selalu center ada 23 atau PLN Mobile. Nah, itu semua dia. Ada, Mbak. Oke. Jadi nggak perlu lagi tuh ke kantor PLN sebenarnya. Nah, jadi itu dia. Misalnya kadang apalagi sekarang musim penghujan ya. Misalnya aduh saya mau ke PLN mau nanya pasang baru gimana, bisa melalui akses PLN mobile kami. Nanti ada call center, ada agent kami yang menghubungi kembali menjelaskan mengenai persyaratan pasang baru itu apa, tambah daya itu seperti apa, ataupun masalah kelistrikan yang misalnya dibuat pelanggan itu bingung, bisa langsung akses ke menu PLN mobile-nya. Nanti langsung terkonek sama agent-agent kami di PLN. Jadi itu PLN Mobile bukan hanya di PLN Banten Utara ataupun PLN WIT Banten ya Kak ya. Jadi itu tersebar di seluruh Indonesia karena kan PLN ada di
seluruh Di Indonesia. seluruh Indonesia. Jadi semua ada sama layanannya. Oke, baik. Nah, itu juga satu informasi untuk Anda pendengar ya. Oke, dan yang ingin bertanya-tanya juga boleh ya, silakan pendengar di 081114500949. Nah, saya mau ke Ibu Anis Latifah lagi atau ke Kakak Anis. Oke, Kakak Niar. Serikandi PLN nih. Jadi kalau tadi kita udah ngobrolin tentang instansi listrik gitu ya dan lain sebagainya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi kalau misalnya listrik lagi padam nih, kita kadang sering bingung ini gimana PLN mengatasi masalah pemadaman listrik di Banten. Karena biasanya kan kalau ada pemadaman listrik tuh ada surat pemberitahuannya. Betul. Tapi kadang kita sering nggak dapet tuh di RT atau RW. Kita bingung juga tuh. Nah, gimana tuh? Iya, jadi gini Kakak Niar, untuk pemadaman sendiri yang ada di PLN, kita ada 2 jenis ya Kak. Ada pemadaman yang terencana dan yang tidak terencana. Nah, yang terencana itu yang tadi Kakak sampaikan ya. Jadi memang kita ada surat pemberitahuan. Nah, untuk pendengar Pro 1 RRI ya, Pro 1 RRI benar ya, saya takut salah. Pendengar Pro 1 RRI, jadi misalnya untuk jenis pemadaman yang terencana atau pemeliharaan ini kan pasti sudah terschedule ya, terjadwal oleh teman-teman PLN. Nah, itu biasanya kami mengirimkan surat pemberitahuan ataupun pemberitahuan lewat Instagram atau juga bisa lewat, nah kita punya juga namanya WhatsApp grup menyapa. WhatsApp grup menyapa itu isinya para stakeholder, jadi wakil dari masyarakat lah. Jadi kayak kecamatan, kelurahan, terus bisa juga dari badan-badan instansi lainnya, BPBD atau juga kepolisian, itu ada semua di sana perwakilan-perwakilannya. Jadi memang untuk surat itu kan tidak memungkiri tidak pasti ada yang tidak tersebar atau tidak terinputkan, tapi dengan kita coba dari berbagai macam lini atau pos gitu kita coba sampaikan. Bahkan misalnya yang PLN Mobile itu Mbak, kalau misalnya kita sudah register di PLN Mobile itu kan gratis tuh, tinggal create-nya itu tinggal by email aja, nanti masukkan ID pelanggan tempat kita tinggal. Jadi PLN Mobile itu kan bisa dimasukin 4 ID pelanggan. Bisa kalau rumahnya lebih dari 1 tuh bisa dimasukin semuanya, ataupun kantor dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya ada pemberitahuan jadwal pemeliharaan itu nanti terinfo juga di PLN Mobile. Jadi nanti ada informasi bahwa nanti hari ini jam sekian akan ada jadwal pemeliharaan sampai pukul sekian gitu. Oh, oke. Jadi kita tadi ya ada yang tadi itu untuk jadwal pemadaman karena terencana atau preventif, itu biasanya kami juga menggunakan tim PDKB. Jadi apa itu PDKB itu pekerjaan dalam keadaan bertegangan ya, Kak Isma. Jadi teman-teman PLN ini pejuang kehandalan kami ini tanpa padam. Jadi pemeliharaan itu tanpa padam. Jadi kalau kakak lihat misalnya di jalan atau di lingkungan ada tim PLN yang biasanya menggunakan skylift ya Kak Isma ya. Kak Anis. Nah itu ada tim kami yang bekerja itu pemeliharaan masih bertegangan. Nah tentunya dengan aspek K3-nya ya. Nah itu jadi ada yang sentuh langsung ataupun yang berjarak. Jadi kalau misalnya itu pekerjaan dengan menggunakan PDKB itu tidak padam gitu. Nah yang untuk jenis yang lainnya adalah pemadaman karena yang tidak terencana, itu karena gangguan Kakak. Jadi kalau misalnya karena gangguan itu banyak penyebabnya ya, misalnya diantaranya tuh karena layang-layangan atau karena pohon, bisa juga karena pekerjaan pihak ketiga gitu, misalnya kena beko dan lain sebagainya. Jadi misalnya kita lagi main layang-layangan tuh ya, kan angin lagi kenceng tuh bagus memang ya. Nah tiba-tiba layang-layangannya tuh terbang gitu kayak terbang terus nyangkut ke jaringan PLN. Nah itu bisa mengakibatkan padam. Itu yang padam yang tidak terencana atau bisa disebut gangguan. Nah kalau misalnya sudah gangguan, tim kami siaga 24 jam ya Kak. Jadi itu kita percepat recovery-nya. Jadi gimana caranya biar listrik yang tadinya padam itu cepat normal kembali sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat ya, karena kan kalau listrik itu kan untuk kehidupan ya. Jadi mati sebentar itu kayak wah, jadi kayaknya bingung. Kayaknya kalau pendengar RRI atau pelanggan PLN tuh inget PLN tuh saat mati lampu. Jadi kalau mati lampu tuh langsung misalnya mati lampu, PLN gitu kan. PLN
gitu, wah langsung kita yang wah kayaknya kita lagi dirasani nih gitu. Dirasani. Tapi memang sepenting itu listrik, dan kalau listrik nggak ada tuh kita kayak nggak ada kehidupan. Iya betul sekali Mbak, apalagi kalau misalnya handphone kita mati ya, langsung bingung ya. Itu langsung bingung. Langsung bingung mau ngapain gitu. Biasanya kita bermain handphone gitu ya. Itulah jadi pemadaman listrik itu karena ada dua hal tadi ya, terencana yang tidak terencana. Nah, sebisa mungkin yang terencana kita sampaikan ke masyarakat, tadi bisa melalui surat ataupun kita share melalui media sosial lainnya. Dan juga saya minta tolong bisa setelah pendengar RRI ini mendengar bisa langsung download PLN Mobile. Jadi nanti semua informasi tentang PLN bahkan mengenai pemadaman yang terencana itu pun akan terinfokan di situ. Oke. Oh Gitu. berarti di PLN Mobile ini semuanya ada ya? Ini ada Mbak. Misalnya daerah sini mau ada pemadaman listrik nih. Dia identik sama dengan ID pelanggan yang kita daftarkan. Jadi sesuai dengan ID pelanggan yang dimasukkan ke dalam PLN Mobile. Memang tidak semua, misalnya di wilayah Serang mau ada pemeliharaan di Ceceri ataupun di Baros, gitu. Nggak semuanya terinfo, kecuali kalau misalnya terinfo di PLN Mobile. Yang terinfo itu yang sesuai dengan ID pelanggannya. Jadi nanti kalau sudah udah download, diregister ininya ID pelanggan, rumahnya, rumah 1, rumah 2, rumah 3 gitu kan, atau tempat usahanya gitu. Jadi saat ada pemadaman baik yang terencana ataupun tidak terencana pasti terinfo di situ. Gitu. Oke, baik. Dan Anda yang ada ingin ditanyakan, boleh pendengar silahkan di 0811150949. Kita break sebentar ya, kakak-kakakku. Kakak-kakak Serikandi PLN. Iya. Kita masih ngobrolin ya pendengar tentang manfaat dan juga keselamatan ketenaga listrikan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun boleh Anda tanyakan, silahkan tentang kelistrikan di 0811150949. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Magical Banten. Pantai Sawarna. Pantai Sawarna terletak di Banten Selatan, tepatnya di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Pantai Sawarna ini menghadap ke Samudra Hindia, sehingga mempunyai ombak khas pantai selatan, yaitu berombak besar dan berarus kuat, dan menjadikannya sangat cocok untuk wisata selancar. Pantai Sawarna yang terkenal dengan Karang Tanjung Layar ini memiliki panjang pantai sejauh 65 km dengan air laut yang jernih, pasir yang putih, berbukit hijau, dan dihiasi karang. Pantai Sawarna juga dikelilingi beberapa goa alam seperti Goa Lalai, Goa Sikadir, Goa Singalong, dan Goa Cimaul. Magical Banten. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar.
Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan salah satu taman nasional dan lokasi konservasi alam yang penting di Indonesia dan dunia. Selain keindahan hutan tropis dataran rendah, badak berjula satu merupakan primadona daya tarik dari lokasi ini. Taman nasional ini terletak di semenanjung paling barat Pulau Jawa, ditambah dengan beberapa pulau kecil seperti halnya Pulau Pecang, Pulau Handelem, dan Pulau Panaitan. Ciri khas Taman Nasional ini adalah perannya sebagai habitat alami berbagai jenis hewan yang dilindungi, seperti badak Jawa, rusa, kijang, banteng, berbagai jenis primata, babi hutan, kucing hutan, kukang, dan aneka jenis burung. UNESCO juga telah menyatakan bahwa area Ujung Kulon merupakan situs cagar alam warisan dunia. Aku terpana pesona Indonesia. Gunung Krakatau. Gunung Krakatau sebenarnya termasuk wilayah Provinsi Lampung ini, terletak di perairan Selat Sunda dan merupakan salah satu gunung yang paling terkenal di dunia karena letusannya yang dahsyat pada tahun 1883. Suara letusan terdengar sampai ke kawasan benua Australia, bahkan awan panasnya menyelimuti beberapa kawasan Eropa selama seminggu. Ledakan dahsyat Gunung Krakatau kemudian membentuk anak gunung yang kini dikenal sebagai Anak Krakatau yang muncul ke permukaan pada tahun 1928 yang hingga kini masih tetap aktif. Meski berada di Selat Sunda serta wilayah Lampung, kawasan wisata alam ini lebih mudah dicapai dari Pantai Anyer Carita. Lokasi wisata ini menawarkan wisata alam seperti misalnya berkemah, berjalan kaki, memancing, dan pemandangan alam laut yang indah. Aku terpana pesona Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. .9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kami masih membahas seputar manfaat dan juga keselamatan ketenaga listrikan dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan narasumber saya siang ini yang seperti saya bilang tadi ya, kakak-kakak cantik dari Srikandi PLN. Ada Kakak Anis Latifa Widya, manajer PLN ULP Cilegon. Kemudian juga ada Kakak Ismadina, asisten manajer konstruksi PLN UP3 Banten Utara. Selamat siang kakak-kakakku. Selamat siang Kakak Niar. Masih semangat ya? Oh semangat lah. Ini menjelang makan siang makin semangat. Makin kita. Semangat ya bener. Karena udah kerasa lapar ya. Iya, biar cepat makan siang kan. Bener. Biar cepat makan siangnya. Oke, ini ada satu pertanyaan juga dari pendengar. Apa kita bahas tentang pertanyaan dari pendengar dulu aja kali ya? Boleh. Biar bisa langsung dijawab boleh. Ya. Selamat siang dari saya mulai dari Andre dulu deh nih di Cikandi.
Pertanyaannya pertama, gimana sih cara kami pelanggan bisa menghemat pemakaian listrik? Karena kita kan tahu tuh terkadang kami dengan tetangga yang memiliki daya sama, bahkan pemakaian secara kasat mata sama, tapi bayar listriknya terkadang selisihnya jauh. Nah tuh satu dulu mungkin bisa dijawab pertanyaannya, Boleh, silakan. Saya izin jawab ya Kak Niar ya. Jadi saya sapa dulu nih. Halo Mas Andre yang ada dari Cikande. Salam kenal ya, kami dari PLN Banten Utara. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana caranya menghemat energi listrik ya. Terus terkadang dengan tetangga kok kayaknya alat listrik sama, pemakaian sama, tapi kok tagihan listriknya bisa beda gitu ya. Jadi gini Kak Mas Andre ya. Jadi untuk penghematan listrik sebenarnya PLN ini ngajak ke para pelanggan PLN atau pelanggan PLN ini kita sebut elektrizen ya kan ya. Jadi elektrizen ini kita ajak gimana menggunakan listrik itu sesuai dengan kebutuhan aja, dengan bijak gitu. Jadi kadang-kala kan tadi ya kita terlupa kayak misalnya sudah pagi terang benderang lampu masih dinyalakan misalnya, ataupun posisi listrik yang standby tadi kayak kabel casan handphone sudah tidak digunakan untuk mencas, kalau bisa dilepas aja gitu. Kayak posisi televisi juga kalau misalnya posisi standby bisa juga dimatikan saja. Jadi gunakanlah listrik secara bijak dan sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan tetangganya yang kayaknya punya sama-sama AC-nya 2, terus juga ada TV, ada kulkas, ada mesin cuci, kok tagihan listrik yang satu A, yang satunya lagi kok cuman B gitu kan, lebih murah gitu tetangga saya dibandingkan saya. Jadi elektrizen untuk pelanggan PLN kan di rumah masing-masing ini kita ada alat ukur KWH ya Kak ya. Jadi di mana alat ukur KWH meter ini untuk mengukur pemakaian yang ada di rumah tersebut. Ya ini kan posisinya rumah, jadi diukurlah, jadi dihitung sama alat ukur ini pemakaiannya itu berapa. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan pemakaian satu rumah dengan rumah lainnya, walaupun mungkin tadi alat elektroniknya sama, kulkasnya satu, TV satu, unit-unitnya itu sama jumlahnya, tapi kan kita tidak tahu penggunaannya apakah betul sama juga gitu kan. Misalnya sama kulkasnya atau TV-nya dipakai 2 jam saja, atau AC-nya posisinya nyala terus atau berapa jam, itu kan pasti berbeda ya. Masing-masing rumah itu kan punya kebiasaan yang berbeda-berbeda. Jadi kita makanya PLN itu ada alat ukur untuk menghitung pemakaian tersebut. Nah, makanya kita untuk pelanggan sendiri gimana sih caranya menghitung tagihan listrik gitu. Kalau kasus ini kan untuk elektrizen yang KWH di rumahnya bedemen ya, KWH pasca bayar. Nah makanya tadi pakai PLN Mobile, nanti bisa kelihatan tuh Kak histori tagihan listriknya yang bersangkutan. Nanti bisa lihat, jadi tagihan listrik itu kan dari angka stand meter yang di KWH, nanti bisa dilihat nih, dihitung berapa sih pemakaian tiap bulannya, berapa KWH, per hari pun bisa dihitung sebenarnya sama elektrizen itu. Kalau misalnya hari ini misalnya angka KWH meternya 10, besoknya angka KWH meternya 30, berarti pemakaian satu hari tinggal 30 dikurangi 10, 20. Jadi tinggal dikali rupiah per KWH-nya. Jadi biar kami sarankan sih install dan download dan install aplikasi PLN Mobile, nanti bisa kelihatan histori pemakaiannya. Baca meternya tuh bisa kelihatan juga angka stand meternya. Bahkan PLN juga mengajak elektrizen ini untuk baca meter sendiri. Jadi kalau semisalnya elektrizen itu ngerasa kok saya nggak pernah ngelihat petugas baca meter ya gitu, kemana sih ini PLN nembak nih kayaknya nih petugasnya tagihan listriknya makanya mahal gitu. Nah kalau misalnya nggak yakin, kan bisa aja sebenarnya petugas baca itu saat yang bersangkutan atau rumahnya lagi nggak di rumah Kak. Jadi kalau misalnya nggak yakin bisa juga elektrizen itu kita nyebutnya swacam ya Kak Isma ya. Iya, swacam. Swacam itu nanti kita elektrizennya itu upload sendiri melalui aplikasi PLN Mobile. Jadi angka stand meternya tuh berapa sih gitu. Jadi kita bikin tagihan listriknya berdasarkan setoran swacam dari elektrizen itu sendiri yang melalui PLN Mobile. Jadi biar lebih yakin kalau misalnya tagihan listriknya merasa tidak dibaca oleh petugas baca meter kami, silakan di swacam gitu di PLN Mobile-nya. Gitu ya Kak Isma ya. Dan ini berarti berlaku juga untuk yang listrik isi token begitu ya Pak namanya? Iya, kalau isi token kan tidak ada pembacaan, cuman di
pelanggan yang prabayar atau yang token pakai pulsa itu juga bisa lihat di PLN Mobile. Ininya historis pembelian tokennya. Jadi misalnya kadang kan seisi rumah yang hari paginya istrinya yang beli gitu, tiba-tiba siangnya anaknya yang beli gitu kan, tapi lupa nih tokennya. Kemarin yang tadi dibeli pagi tokennya mana ya, hilang nih gitu kan. Nggak perlu takut hilang atau bagaimana, bisa lapor PLN ataupun bisa lewat PLN Mobile dicek tuh yang tadi beli pagi berapa sih tokennya. Jadi ada semua di situ. Jadi ada historinya. Ada historisnya PLN Mobile itu. Bahkan ini Kak, di kalau kita sudah masukkan ID pelanggan, si PLN Mobile itu sudah menghitung sendiri. Jadi dia menghitung kebiasaan yang pelanggan tersebut. Jadi dia bisa menghitung rata-rata, misalnya dia beli sebulannya 500.000. Nah, dia tuh bisa menghitung sebulan 500.000, nanti mendekati 500.000 tuh kayak ada warning. Bentar lagi tokennya habis nih gitu. Ayo beli pulsa gitu. Jadi benar-benar sangat canggih sih sebenarnya PLN Mobile ya, membantu kita sebagai pelanggan PLN ya, supaya lebih belum beli listrik, belum beli token daripada nanti keburu mati gitu kan listriknya. Jadi ayo kita cepetan beli token. Nah, beli token itu sendiri bisa lewat PLN Mobile, Kak. Gitu. Jadi jadi semua layanan PLN itu udah satu genggaman. Jadi benar-benar kita sebutnya kan PLN Mobile itu dalam satu genggaman. Jadi kita hanya menggunakan HP, di dalamnya ada aplikasi PLN Mobile. Semua layanan PLN itu ada di satu genggaman ini di handphone. Gitu. Baik. Jadi silahkan download ya pendengar. Iya, download kembali. Ini pertanyaan kedua. Sekarang banyak yang terlihat juga penipuan mengatasnamakan PLN. Bagaimana cara kita orang awam atau pelanggan mengetahui untuk terhindar dari oknum-oknum penipu yang banyak di lapangan? Terima kasih. Ayo, siapa yang mau jawab? Silakan. Kakak Isma mau jawab ini. Kakak Isma mungkin? Ya, kalau untuk penipuan mungkin ada beberapa case ya Mbak ya. Kalau cara-cara pengecekannya itu kita bisa surat tugas. Jadi kalau dari pelaksana PLN itu mereka pasti menggunakan ID card dari mitra-mitra yang sudah kita tunjuk. Jadi kalau memang dia benar petugas PLN, pasti mereka menggunakan ID card. Dan juga mereka juga membawa surat tugas kalau mereka memang ditugaskan oleh mitra tersebut untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah didatangi oleh petugas-petugas yang kira-kira kok ini nggak pakai ID card ya, bisa ditanyakan, ini dari mana, dan dilihatkan surat tugasnya. Jadi kalau memang dia tidak membawa surat tugas, nah itu kemungkinan ada indikasi mungkin oknum lah ya, oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena ini juga banyak kasusnya seperti ini ya. Benar-benar. Dan terus pertanyaan berikutnya mungkin saya mau tanya ke Kakak Anis ya. Ini banyak upaya untuk mendorong penggunaan energi listrik yang lebih ramah lingkungan di Banten. Apakah ada solusi mungkin dari PLN? Jadi kan gini, kalau kita berbicara ramah lingkungan sekarang itu yang lagi marak itu mobil listrik ya Kak ya. Nah, itu dia. Kemarin ada pameran mobil yang benar-benar di promosi ini tuh ada mobil listrik berbagai macam merek yang udah mulai bermunculan. Nah, PLN ini untuk mengikuti zaman dan apapun tuntutan sekarang itu kan memang kita harus ramah lingkungan ya. Nah, untuk mobil listrik mendongkrak peningkatan mobil listrik kan pasti orang tuh bingung. Nanti kalau beli mobil listrik ngecasnya di mana, mati baterainya habis kayak handphone misalnya. Kalau handphone kan udah biasa ya kita ya nyolok di mana aja gitu kan. Nah, sama halnya kayak mobil listrik, kita juga dari PLN kita ada namanya SPKLU, Mbak. Apa itu? Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Betul ya Kak Isma ya? Ini kerjanya Kak Isma nih yang bangun SPKLU di Banten Utara. Jadi untuk SPKLU itu kayak semacam SPBU-nya lah, SPBU-nya, tapi ini untuk kendaraan listrik. Nah, untuk di Banten Utara sendiri itu sudah ada di Sosoro Merak. Sosoro Merak itu ya Kak ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau nyebrang ke Lampung gitu kan, lewat pelabuhan, nah di situ sampingnya itu pas ngantri kendaraan di situ ada kita SPKLU. Jadi bisa mampir dulu ke sana untuk isi sambil nunggu jadwal berlayarnya ke menyeberang ke Lampung, itu bisa di SPKLU Sosoro Merak. Terus yang selanjutnya kita juga ada di rest area kilometer 68A. Jadi kan kenapa kita
pasang juga SPKLU di rest area banyak ya, nggak hanya di titik ini. Ya karena kan rest area itu sebagai tempat peristirahatan ya, jadi para pemudik atau pengendara itu kalau misalnya lagi istirahat bisa sekalian gitu ngecas mobil tapi sambil bisa istirahat di rest areanya, makan dan lain sebagainya. Dan kita juga ada di SPKLU di PLN Cikande, Kak. Di PLN Cikande itu yang letaknya di ini ya Kak Isma ya, di luar tol ya, gerbang tol. Keluar tol kita bisa langsung ke PLN Cikande udah ngecas. Nah di PLN Serang yang di Ponorogo juga ada. Kami di kalau misalnya lagi di perkotaan pengen ngecas, di situ juga ada. Terus kita juga bangun SPKLU di KP3B di kantor pemerintahan ya, pusatnya pemerintahan. Kita juga bangun SPKLU juga di Pembangkit Suralaya. Kita bangun SPKLU di mana SPKLU ini untuk mendorong penggunaan mobil listrik. Semakin banyak mobilnya beralih ke listrik, mungkin kan jadi lebih ramah lingkungan ya. Polusi berkurang juga polusi ya. berkurang. Jadi yang tadi kami sebutkan titik-titik SPKLU juga ada loh Kak, tetap di PLN Mobile. Iya, jadi kalau semisalnya lagi kita berkendara pakai listrik gitu ya, pengen lihat di mana sih tadi misalnya nggak dicatat lupa gitu ya, bisa lihat di PLN Mobile. Jadi titiknya di mana aja tuh ada, itu di seluruh Indonesia udah terkoordinat lah gitu. Jadi mau kita dimanapun itu dimanapun, kita bisa cek ya, ini bisa ada SPKLU enggak ya gitu. Iya gitu. Jadi nanti kan kalau baterai itu kan bisa kita memperkirakan butuh berapa lama lagi ya baterai ini habis gitu. Jadi bisa melihat yang terdekat di mana gitu. Jadi bisa dilihat di PLN Mobile. Gitu. Jadi tetap download dan install PLN Mobile. Semua ada di situ. Iya, semua ada di situ. Nah, ini terkait dengan maraknya penggunaan kendaraan berenergi listrik juga sebetulnya dampak lingkungan dan sebagainya ini seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan oleh Kakak Isma. Gimana nih Kak? Nah kalau kita pakai kendaraan listrik itu pasti kan kita lebih ramah lingkungan ya Mbak. Nah kenapa kayak gitu? Karena kalau kita pakai kendaraan listrik dia itu kan polusi udara yang dihasilkan hampir nggak ada. Kalau dibandingkan kalau misalnya kita pakai kendaraan-kendaraan yang berbahan bakar fosil. Nah itu juga karena dia tidak ada polusi udara yang dikeluarkan, maka kita juga bisa meningkatkan kualitas udara. Apalagi kan sekarang isunya kualitas udara yang sedang tidak baik lah. Sedang nggak baik nih, terutama di Jakarta nih, aduh. Ya. Terburuk bahkan ya. Nah ini juga kalau kita pakai kendaraan listrik juga bisa membantu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Karena kendaraan listrik sendiri itu gas buangnya itu lebih rendah dibandingkan dengan gas buang kalau kita pakai kendaraan yang berbahan bakar fosil. Oke. Oh berarti sangat ramah lingkungan ya. Kalau bisa sangat ramah lingkungan. Justru di Indonesia ini listrik semua begitu ya. Kalau bisa. Apalagi nih di Banten sendiri juga udah ada SPKLU ya. Jadi kita udah nggak usah pusing-pusing lagi, say. Iya, jadi kalau habis listrik kan udah tinggal datang ke SPKLU terdekat. Oke. Kalau misalnya bingung di mana tinggal download aja PLN Mobile. Semua udah ada itu lokasi-lokasinya. Iya. Oke. Nah, untuk Kakak Ani sendiri nih, mungkin ada nggak sih program intensif atau mungkin diskon khusus gitu kan buat pelanggan listrik PLN di Banten, ada nggak sih sekarang? Iya. Jadi untuk para pendengar Pro RRI 1 saya ketuker ya atau Electrizen ya. Jadi nih mumpung nih momen yang bagus ya. Jadi untuk memperingati Hari Listrik Nasional yang kemarin tanggal 27 Oktober 2023. Jadi PLN ini ada promo tambah daya listrik. Jadi promonya itu sebesar 271.023. Jadi angkanya unik ini Kak. Jadi angka ini berasal dari ya itu tadi tanggal HLN Hari Listrik Nasional 271023. Jadi 271.023. Jadi bisa yuk Electrizen yang tadinya mungkin listriknya masih suka turun atau juga beli alat listrik banyak gitu ya, tapi digunainnya bergantian, itu kan sudah waktunya tambah daya. Nah mumpung lagi ada promo
tambah daya listrik, mangga untuk Electrigen segera tambah daya ke PLN. Cuman ada persyaratannya, Kak. Jadi untuk pelanggan PLN yang sebelum tanggal 1 November 2023. Jadi yang sudah jadi pelanggan PLN sebelum tanggal 1 pasti bisa nih mengikuti program ini. Nah, ini tambah dayanya itu dari daya 4,5 sampai dengan 5.500, tambah dayanya bisa dari 900 sampai dengan 7.700. Yang tadinya mungkin harganya sampai 4 jutaan, 1 juta, atau kan kalau misalnya dari 4,5 ke 1.300 itu kan harusnya 900 ribuan ya, Kak ya. Ini cuman cukup 271 ribu, atau mau langsung ke 5.500 karena mau langsung borong alat elektronik nih. mumpung lagi promo. Ini tadinya ditahan-tahan mau beli AC gitu kan, mau beli alat listrik lainnya. Nah, mumpung lagi ada promo, jadi uang biaya tambah dayanya tadi spare bisa beli alat listrik lainnya kan ya. Jadi promonya kita 271 ribu. Nah, untuk yang punya mobil listrik itu pun kita lagi ada promo. Jadi kalau misalnya kalau misalnya harus bayar listrik pasang baru daya 5.500 kan kurang lebih 5 jutaan. Ini tuh cukup 800 ribuan. Jadi bisa langsung ke PLN ya. Kalau yang misalnya tadi biar kita mengikuti program pemerintah, sebenarnya ramah lingkungan itu program pemerintah ya, jadi bukan program PLN aja. Mau beli mobil listrik terus khawatir listriknya mahal bayarnya, bayar pasang barunya bisa langsung ke PLN karena ada promo sendiri untuk mobil kendaraan listrik itu. Oh, oke. Wah, berarti banyak diskon ya? Banyak diskon pendengar. Iya. Ya, intinya kan PLN juga pengen mengikuti program pemerintah ya, gimana caranya kita bisa menekan polusi udara. Jadi ya itu ada promo kendaraan listrik gitu. Oke, ini berarti sudah terjawab sebetulnya pertanyaan dari Nisa di Serang. Katanya tadi dia mau nanya tadinya. Kalau mau tambah daya ngubungnya kemana? Terus biayanya berapa? Udah terjawab semuanya. Iya, halo Kakak Nisa. Jadi ayo segera tambah daya. Gitu. Jadi nanti tambah dayanya juga itu sebenarnya nggak harus ke kantor PLN, Kak. Jadi lewat PLN Mobile gitu. Tinggal PLN Mobile aja Anda sudah bisa menambah daya juga, pendengar ya. Biayanya mumpung lagi promo yaitu 271.023 rupiah. Betul sekali. Oke, baiklah. Terakhir mungkin ini waktu kita sudah mepet sekali. Terakhir mungkin yang ingin disampaikan dari dari Kakak Isma dulu atau dari Kakak Anis dulu, boleh silakan. Mungkin ada yang disampaikan. Kakak Isma kayaknya nih. Boleh silakan Kakak. Ini buat para pendengar semuanya. Nah, kan tadi udah jelasin banyak hal sama Kakak Anis, sama saya juga. Nah, kalau misalnya teman-teman yang lagi hobi main layangan, nah coba main layangannya kita cari lapangan. Jadi jangan main layangan di dekat jaringan STM, Kak. Nah, karena resikonya tuh banyak banget. Ya, yang pertama, kalau misalnya kita deket sama jaringannya kita nih, jaringan kabel udara, main layangan, satu bisa menimbulkan padam listrik. Jadi karena bersentuhan layangan dengan jaringan kita, nah itu bisa menimbulkan pemadaman. Jadi nanti lingkungan sekitar bisa mengalami pemadaman. Terus juga bahaya juga karena kan teman-teman main layangan, nah itu layangannya bersenggol ke listrik, bisa juga ada resiko tersetrum seperti itu. Nah terus juga sekarang kan juga lagi banyak masyarakat juga yang lagi lagi ningin rumahnya atau mau memperlebar bangunan rumahnya. Nah kalau misalnya sedang melakukan pembangunan tersebut, nah bisa diinfokan ke PLN, jadi biar kita jelaskan jarak amannya itu seberapa, jadi teman-teman juga bisa aman nanti dari jaringan listriknya kita. Oke, Mungkin Bu Anis Kak Anis ada tambahan? Silakan. Tadi udah disampaikan mengenai aspek K3-nya ya oleh Kakak Isma. Kalau dari saya, Electrigen tadi download dan install PLN Mobile-nya, karena banyak sekali kemudahan layanan PLN yang bisa didapat oleh Electrigen hanya dalam satu genggaman, dan perbanyak juga transaksi menggunakan PLN Mobile. Tadi kan bisa ya bayar listrik, beli token, ataupun mau pasang baru tambah daya melalui PLN Mobile. Semakin banyak transaksi di PLN Mobile, jadi semakin banyak kesempatan juga untuk mengikuti undian yang ada di PLN Mobile. Jadi yuk mari Electrigen sekarang download dan install PLN Mobile, dan jangan lupa bayar listriknya setiap bulan tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 ya gitu. Jadi jangan lewat jatuh tempo. Nanti kalau untuk bayar listrik bisa juga lewat
PLN Mobile. PLN Mobile. Semuanya ada di PLN Mobile. Ada di PLN Mobile. Baik, ada lagi mungkin terakhir atau cukup? Cukup. Baik, kalau begitu terima kasih. Obrolan kita nggak kerasa ini udah 1 jam aja pendengar, terkait dengan tema kita di hari ini adalah manfaat dan juga keselamatan ketenagalistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Bersama dengan Kakak Anis Latifah Widya, Manajer PLN ULP Cilegon, dan juga Kakak Ismadina, Asisten Manajer Konstruksi PLN UP3 Banten Utara. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak dan selamat. Terima kasih RRI. Selamat ngantor lagi. Iya, selamat bersiaran lagi Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Terima kasih. Dan demikian pendengar untuk Banten Bisa di hari ini, Kamis 16 November 2023. Nanti di jam 11 tepat kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 3 RRI, siaran sentral dari Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga.